Hai, welcome to Artocles. Kemarin-marin banyak yang request kasus kejam disertai rekaman video kejadian lengkap. Bosen katanya kasus percintaan dan rumah tangga dari Asia Tenggara. Begitu dikasih yang komplit, malah lebih banyak lagi yang protes. Yaudah kita kembali deh ke kasus kriminal yang berhubungan dengan cinta dari Asia Tenggara lagi. Biar nggak pada ngamuk ya. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini kita menuju ke kota Kanchanaburi yang berada di provinsi dengan nama yang sama di negara Thailand, mengenal seorang wanita yang lahir pada tahun 1979 bernama Jantara Kantipan. Sangat cantik dan menawan, namun banyak yang bilang dia orangnya sombong, pemilih dan suka jual mahal. Makanya meskipun semua lelaki terpikat pada pesonanya, tapi sering jadi mundur juga karena mulut Jantara suka pedes kalau ngomong, mirip bibir netizen Indo. Sampai pada tahun 1997 setelah lulus sekolah, ketahuan bahwa gadis tersebut mengandung padahal belum menikah. Usut punya usut, ternyata selama ini dia berhubungan dengan pria beristri yang ujung-ujungnya menolak menikahi Jantara. Makanya secara diam-diam dirinya melahirkan di tahun 1998 saat masih berusia 19 tahun dan anaknya dititipkan ke kampungnya di Buengkan. Tujuannya supaya dia bisa cari kerja hingga mencari jodoh dengan benar. Terbukti kemudian banyak yang mengiranya masih gadis dan perawan ting-ting. Pada tahun 2004, Jantara menjadi tenaga honorer di kantor pariwisata Provinsi Kanchanaburi. Lama-kelamaan statusnya naik menjadi karyawan tetap untuk bidang tersebut. Namun ternyata kesombongan dan gaya so cantik nggak pernah pudar dalam tabiatnya. Dia tuh kayak nggak suka berhubungan dengan lelaki seumuran atau yang isi dompetnya tuh pas-pasan. Berapa kali pacaran putus nyambung justru karena Jantara ketahuan tidak setia. Pindah-pindah dari satu om ke om yang lainnya. Malahan kayak nggak berniat punya hubungan serius serta menikah. Keenakan dengan gaya hidup yang sering dikasih uang jajan sama pria beristri ataupun duda tua dengan warisan besar. Pada tahun 2014 karena orang tuanya meninggal, terpaksa putrinya yang kemarin dititipin harus ngikut sama dia. Udah nggak ada lagi yang ngejagain. Namanya Denita Kantipan, berusia 16 tahun, dan wajib gadis itu ngikut tinggal berdua dengan Jantara yang udah punya rumah sendiri. Namun justru hubungannya dengan sang ibu cukup akur, saling melengkapi karena mungkin Denita juga diasuh secara baik dan disiplin oleh kakek neneknya dulu. Jantara juga menyukai putrinya yang mudah untuk diatur. Mereka sering jalan bareng dan menghabiskan waktu bersama. Bahkan kemudian disekolahkan di SMA tempat ibunya mengenyam pendidikan. Pada tahun 2016, Jantara memiliki hubungan dengan pria berusia 55 tahun bernama Marut Sukasem yang juga merupakan staf Departemen Pariwisata, namun dari kota berbeda, di Hua Hin. Mereka sering bersama ya untuk urusan dinas bahkan ke Malaysia dan Filipina. Ini mungkin yang bikin debar-debar di antara mereka tumbuh hingga lelaki itu diperkenalkan pada putrinya sebagai kekasih dan sesegera mungkin akan menjadi ayah bagi Denita. Sebenarnya gadis itu senang aja ya karena selama ini sadar diri nggak punya bapak, nggak pernah juga nuntut sang ibu. Makanya begitu Pak Marut datang dan sangat perhatian, Denita senang banget dan udah berangan-angan bakal punya keluarga yang utuh dalam rumah mereka. Tapi kemudian ada hal yang membuat sang putri kaget dengan pengakuan ibunya. Pak Marut sebenarnya udah punya istri dan anak, namun janji akan segera menceraikan istrinya demi Jantara. Pokoknya Denita tenang aja, soalnya Pak Marut udah muak dan bosan dengan pernikahannya. Istrinya jelek, gendut, dan kusam, sangat cinta sama Jantara dan siap untuk mengarungi rumah tangga yang baru dengan mereka. Ini sebenarnya bikin Donita keberatan, mamanya jadi pelakor, dan bisa aja ke depannya Pak Marut pun meninggalkan mereka jika sang ibu udah peot. Sempat ya beberapa kali ngomong nih supaya diputusin aja deh, kasihan kan anak istrinya. Tapi Jantara bilang dia juga suka sama Pak Marut, uangnya banyak, sayang banget dilepas gitu aja. Akhirnya Denita cuma bisa pasrah, sebab nggak tahu juga mau berbuat apa. Hingga pada awal 2017 ternyata Jantara datang pada putrinya sambil nangis-nangis. Ternyata ketahuan bahwa Pak Marut baru aja menikah dengan wanita lain yang juga teman kantornya dan masih gadis. Ini bener-bener di luar nalar, bahkan ada pemberitaan bahwa istri baru dan istri tua Pak Marut bertengkar hebat sampai saling adu jotos.
Mau gak mau Jantara mundur perlahan dan menuruti semua permintaan Denita untuk tidak lagi mendekati lelaki pecundang seperti itu. Ntar cari yang lain aja tuh, ibunya masih awet muda, bakal ada yang ngejar nanti. Pada Februari 2020 ternyata Denita menikah dengan kekasihnya yang bernama Bunsong Wicayarat yang bekerja di perusahaan garment. Cukup belia karena Denita masih umur 22 tahun kala itu, tapi suaminya umur 27. Namun karena emang udah saling serius dan berhubungan selama 3 tahun, makanya direstui oleh Jantara. Disebabkan belum memiliki rumah, kemudian pasangan tersebut numpang tinggal di kediaman sang ibu atas permintaan Jantara sendiri. Pada bulan Maret 2021, Jantara yang masih berusia 41 tahun rajin berkumpul dengan teman-teman kantornya buat kegayaan sebagaimana ibu sosialita harusnya. Saat itu banyak yang mengira bahwa dia adalah janda, padahal belum pernah menikah sama sekali. Keeksisan inilah yang bikin dia kemudian saling kontak lagi dengan teman semasa SMA-nya dan berniat mau bikin reuni. Akhirnya kejadian juga ya pada bulan April 2021, acara Temu Kangen SMA Visu Tarangsi yang diadakan di restoran Kanburi dengan meriahnya. Bahkan Jantara bertemu dengan kecengannya dulu bernama Klanarong Komkayo yang sudah punya usaha penjualan kayu broti. Mereka ngobrol seru cukup panjang seakan waktu terputar balik ke masa lalu, hingga saling bertukar nomor handphone dan kontak-kontakan pun berlanjut setelahnya. Beberapa minggu kemudian, Klanarong mengundang Jantara untuk mampir ke tempat usahanya, buat lihat-lihat aja sambil ngobrol, dan beneran wanita itu datang ke sana sembari pulang dari kantornya. Daerahnya nggak terlalu jauh juga ya, di Kaengsian. Siapa tahu Jantara berniat buka usaha seperti itu, makanya nanya-nanya dikit. Kebetulan Klanarong tidak tinggal di situ, jadi anak istrinya ada di rumah. Setelahnya justru makin rajin juga Jantara mampir. Bahkan kemudian satu kali berhasil ketemu dengan istri Klanarong yang nampaknya nggak suka dengan kehadiran wanita itu di sana. Aneh aja, secantik, sebersih, dan seglowing Jantara mau mampir ke usaha kayu yang panas, berdebu, dan kotor. Pasti ada apa-apanya. Makanya kemudian istri Klanarong jadi ikutan sering nongkrong di situ. Pada pertengahan bulan Mei 2021, Denita mendengar percakapan ibunya yang berantem di telepon dengan seorang wanita. Akhirnya Jantara cerita bahwa itu istri Klanarong, teman masa SMA-nya. Masa dilarang mampir padahal kan cuma mau belajar untuk buka usaha kayu. Siapa tahu ntar pensiun dini dan rezekinya bisa aja di bidang itu. Nggak pernah ada omongan aneh-aneh kok antara dirinya dengan Klanarong. Masa akrab sama teman SMA nggak boleh, terlalu posesif berlebihan itu. Beberapa hari setelahnya, Klanarong nelfon ya dan minta maaf atas perilaku istrinya pada Jantara. Dimaafkan, maklumi aja wanita emang suka berlebihan curiga katanya. Namun kenyataannya tetap aja wanita itu sering mampir ke sana jika ditelepon sama Klanarong bahwa istrinya sedang tidak ada di pangkalan kayu. Minggu-minggu selanjutnya Denita keheranan saat ibunya sering membawa seorang pemuda yang dikatakan sebagai salah satu supir truk di tempat Klanarong. Namanya Oleo Prapanja yang berusia 23 tahun. Bilangnya sih mau ngajarin dikit-dikit mengenai kayu, tapi kok malah selanjutnya sering mampir dan ketawa-ketawa nggak jelas. Bahkan kemudian diketahui, Jantara membeli seperangkat alat karaoke untuk dipakai dalam kamarnya. Lagi pengen ngembangin hobi yang tertunda katanya. Kenapa nggak ditaruh di ruang keluarga aja? Tapi sang ibu bilang supaya nggak berisik kedengaran tetangga. Padahal dari dalam kamar pun suaranya ampe kemana-mana. Inilah yang kemudian menjadi alasan tiap kali mengajak Oleo main ke rumahnya. Mau diajakin karaoke bareng, jadi supir truk itu juga ikutan masuk ke kamar. Malahan seringnya, Denita cuma ngedenger suara musik keras tanpa ada yang nyanyi. Lah, ngapain emaknya sama si Oleo di dalam? Karaoke kok cuma musik doang? Pernah juga ya saat putrinya lagi makan malam sama sang suami, tiba-tiba Oleo keluar kamar tanpa baju dan cuma pakai kolor doang mau ke kamar mandi. Karena di kamar Jantara nggak ada toiletnya ya. Semakin deh Denita yakin bahwa ibunya pasti berbuat aneh. Musik karaoke yang ada jangan-jangan cuma buat menyamarkan suara mereka lagi enak-enak di kamar. Ini yang besoknya ditegur pada emaknya. Ngapain aja sih sama si Oleo di sana? Karaoke kok nggak nyanyi? Pakai buka-buka baju segala padahal ada AC di dalam. Namun tetap Jantara banyak alasan dan bilang pendinginnya lagi macet. Besok mau panggil tukang servis.
Padahal nggak pernah juga diperbaiki, lawang nggak rusak. Selanjutnya masih juga si Oleo mampir dan dimasukin ke kamar hingga terdengar suara ibunya mendesak aneh, yang bikin Donita berniat mau pergi aja dari sana, pengen ngajak suaminya pindah untuk sewa rumah. Dia nggak seneng jika terjadi perbuatan tercela di situ karena kondisi Donita yang sedang hamil. Disetujui oleh Bunsong, namun saat keesokannya mau pergi, malahan Jantara melarang mereka. Dia janji nggak bakal ngajakin Oleo macem-macem di sana lagi. 4 bulan kemudian, yakni pada Oktober 2021, dengan anehnya, Jantara mengajak putrinya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit Tanakan. Soalnya dia tadi pagi kan ngetes urin, kok alatnya menunjukkan bahwa dia hamil. Usianya udah 42, kayak mustahil ini terjadi. Makanya kemudian mereka berangkat dan bener aja Jantara udah isi 3 bulanan. Semua terkejut sebab kala itu Donita sedang hamil 7 bulan. Makanya sang putri nyuruh-nyuruh ibunya buat nemui Oleo dan minta pertanggungjawaban pemuda itu. Namun Jantara seperti sulit bergerak hingga memberanikan diri datang ke tempat Klanarong buat cerita sekaligus mencari si supir truk. Klanarong cukup kaget dengan berita itu. Dia pikir selama ini antara Jantara dan Oleo beneran ngobrolin tentang bisnis kayu yang mau digeluti. Sebab supir tersebut pun udah mau nikah dengan seorang perempuan berusia 32 tahun bernama Lampat Nunsai. Kayaknya Oleo emang doyan sama yang jauh di atas usianya ya. Hingga saat bertemu pemuda itu, Oleo menolak nikahin Jantara karena selama ini wanita tersebut yang ngajak-ngajak buat begituan tanpa pengaman. Katanya udah usia 40-an gak bakal bisa isi. Tetap aja Jantara teriak minta pertanggungjawaban yang didukung oleh Klanarong. Tidak ada jawaban dari Oleo sebab kenyataan bahwa orang tuanya sedang mempersiapkan pernikahan dengan Lampat 3 minggu lagi. Sebagian undangan udah disebarkan. Bahkan saat Jantara mau bertemu ayah ibunya Oleo ditolak sama pemuda itu. Tapi dipaksa. Pokoknya mau gak mau wajib si supir truk bertanggung jawab. Pada Selasa 16 November 2021 jam 11 malam, kediaman Jantara digedor-gedor dengan kuat yang bikin seisi rumah kaget dan langsung membukakan pintu. Ada 2 orang muncul, pria dan wanita yang ngamuk dan langsung memukuli Jantara yang berada di dekat pintu. Ini bikin menantunya bergegas ngebela, namun naas si pria nggak dikenal tadi juga ikutan memukul Bunsong. Teriakan Donita dan Jantara semakin kuat sampai lelaki itu mengeluarkan sebuah belati dan menyerang sang menantu bertubi-tubi hingga terkapar di lantai. Kemunculan warga kemudian berhasil menangkap 2 orang tadi yang segera diamankan ke pihak berwajib. Sementara Bunsong setelah menjalani perawatan di rumah sakit Sinpait selama 3 hari, ternyata tidak bisa bertahan dan menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-28 tahun. Lalu siapakah 2 orang yang datang dan menyerang Bunsong malam itu? Dia adalah Lampat Nunsai, tunangan Oleo yang batal nikah karena calon mertuanya udah ketemu dengan Jantara dan menunda perkawinan mereka. Putranya disuruh wajib mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap Jantara. Lampat sedih dan marah, lalu mengajak adiknya yang bernama Janevit untuk mendatangi kediaman wanita itu guna memberi pelajaran. Karena bagaimanapun menurutnya yang salah adalah Jantara yang mulai merayu dengan berbagai godaan. Awalnya minta ajarin bisnis kayu, kemudian ngajak karaoke, dan malah ujung-ujungnya minta kepuasan dengan alasan dia udah menopause jadi nggak mungkin bisa hamil. Malah bablas dan mengandung. Menurut mereka, Jantara telah meracuni pikiran polos Oleo hingga terpikat dengan daya tariknya, mengatakan bahwa tidak ada dampak apa-apa dari hubungan tercela mereka. Dari sini juga Oleo bilang bahwa dia sudah ngaku salah pada orang tuanya, bercerita jujur mengenai segalanya pada Lampat, dan sebenarnya cuma cinta pada wanita itu. Apa yang terjadi antara dirinya dengan Jantara hanyalah buat seneng-seneng, nggak pakai hati dan ingin mencoba sensasi baru. Awalnya setelah dilarang main di rumah Jantara oleh putrinya, mereka sering kencan di Hotel Tritara dan banyak eksplorasi posisi aneh. Ngeri juga ya si Jantara, dulu sukanya sama om-om, sekarang sama brondong. Oleo sangat menyesal jika pernikahannya dengan Lampat harus terbatalkan. Mau gimana lagi, sebab bagaimanapun orang tuanya cuma mau putranya jadi pria gentleman. Tanggung jawabkan perbuatanmu demi nama baik keluarga. Meskipun undangan sudah disebar, masih bisa di-cancel. Ujung-ujungnya malahan Lampat beserta keluarganya sedih dan mengamuk sampai terjadi hal yang mengerikan tersebut. Pengacara Apichai Chaicana mengatakan bahwa Janevit tidak berniat menyerang Bunsong kala itu. Tujuannya adalah ngasih pelajaran sama Jantara, mukul wanita itu dan membuatnya kehilangan bayi dalam perut.
Namun kenyataannya bahwa si menantu lebih beringas bikin Genevieve panik dan menyerang balik membabi buta. Tenaga Bunsong kuat banget, makanya Genevieve kewalahan hingga hampir pingsan. Tapi kata jaksa terbukti bahwa lelaki itu sengaja membawa belati, membuatnya bisa dihukum berat. Ada unsur niat dan terencana. Namun sang kakak Lampat mengatakan bahwa dia nggak tahu menau mengenai adiknya yang bawa senjata, karena niat mereka hanyalah untuk memukul perut Jantara. Sekedar info aja bahwa 2 bulan setelah peristiwa ini, Jantara mengalami keguguran, mungkin karena usianya yang hampir 43 rentan untuk kondisi tersebut. Sampai pada hasil keputusannya per hari Rabu 27 Juli 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Kanchanaburi menyatakan bahwa Genevieve Nunsai bersalah dengan sengaja menyerang Bunsong yang mengakibatkan nyawanya melayang. Lelaki berusia 26 tahun tersebut dijatuhi hukuman 25 tahun penjara tanpa jaminan. Sementara sang kakak Lampat juga terkena sanksi konspirasi kejahatan, kena 7 tahun kurungan. Di tempat lain, Jantara dan Oleo tidak mendapat hukuman apa-apa. Tidak dianggap melakukan hubungan tercela sebab status keduanya saat itu yang sama-sama single. Bahkan batal dinikahkan juga karena Jantara tidak jadi punya bayi. Tapi kini dia udah punya cucu dari Denita meskipun harus kehilangan sang menantu yang baik hati. Bagaimana menurut kamu? Apakah harusnya Jantara dan Oleo juga dihukum karena mereka penyebab Bunsong kehilangan nyawa? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.